Anak-anak, mari kita berbakti kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita dengan memuji nama Tuhan bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Sebelum kita berdoa, kita membuka Alkitab kita dulu, kita persiapkan yang akan kita bahas bersama dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Dengan tema tetap beriman walau sukar. Ya, tetap beriman walau sukar. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, telah memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Kami bertelut menghadap kehadirat-Mu, menyatukan hati kembali pada kesempatan ini setelah kami beraktivitas sepanjang hari, sepanjang pekan ini. Tuhan, kami ingin berbakti untuk kesempatan ini, kiranya Engkau urapi kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami, sehingga apa yang kami terima pada kesempatan ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, ampuni jika sepekan ini kami banyak sekali dosa dan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman dengerin cerita ya.
Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret untuk menemui perawan yang telah bertunangan dengan seorang pria bernama Yusuf dari keturunan Daud. Nama perawan itu Maria. Salam hai engkau yang penuh rahmat, Tuhan sertamu. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut Maria, sebab engkau mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak, dan engkau akan menamainya Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut kudus, Anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi ibu dari seorang anak di usianya yang sudah tua. Dia yang disebut sebagai wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah menurut perkataanmu. Terjadilah menurut perkataan. Cerita pendek tadi mengisahkan, menggambarkan tentang isi Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Setiap tahun anak-anak mendengar cerita itu, membaca dalam Alkitab, bahkan anak-anak sering memerankannya sebagai seorang Maria yang mendapat berkat dari Tuhan. Dari situ kita mencoba untuk anak-anak merasakan andai sebagai Maria, andai saat itu anak-anak jadi seorang Maria. Apakah yang kita rasakan? Apakah yang kita alami? Apakah yang ada dalam hati dan pikiran kita? Yang pertama, mungkin anak-anak bisa menginterpretasikan betapa bahagianya sebagai Maria. Dia secara khusus didatangi oleh malaikat Tuhan. Kita pahami kebahagiaan Maria andai anak-anak jadi seorang Maria. Bahagia didatangi secara khusus utusan Tuhan, yaitu malaikat. Betapa bahagianya menjadi orang pilihan di antara orang-orang di seluruh dunia ini. Dia satu-satunya wanita yang paling beruntung, wanita yang paling bahagia, wanita yang mendapat anugerah besar karena dia akan mengandung
seorang juru selamat, akan mengandung seseorang yang akan menjadi penebus dosa dunia. Bahagia karena Roh Kudus, dia bisa melahirkan seseorang yang menjadi raja dunia. Mungkin ini sesuatu yang sederhana, terlalu biasa buat kita, karena kita sudah sering mendengarnya, membacanya, memerankannya. Tetapi marilah kita pada kesempatan ini memahami, merasa-rasakan, merenungkan. Andai anak-anak jadi seorang Maria. Nah, namun kita pun tidak hanya bisa berpikir tentang kebahagiaan Maria, tetapi ketika anak-anak pun nanti menjadi seorang Maria, akan mengalami satu pergumulan yang besar pula. Tidak hanya sesuatu yang positif, tetapi hal-hal yang negatif pun akan kita pikirkan. Karena mustahil, kemustahilan itu yang pasti akan sulit diterima oleh dunia. Kenapa? Karena dikala Maria masih punya posisi sebagai tunangan Yusuf, dia belum menikah secara resmi dengan Yusuf, dia sudah harus hamil. Nah, ini sesuatu yang sangat sulit untuk diterima oleh pikiran manusia. Pasti kekhawatiran, kesedihan, ketakutan bercampur menjadi satu. Khawatir jangan-jangan nanti saya ditinggalkan oleh Yusuf. Khawatir nanti saya akan mendapat hukuman besar. Karena menurut peraturan waktu itu, seseorang yang sudah hamil di luar nikah, hamil sebelum mereka nikah, itu akan mendapat hukuman yang sangat berat, yaitu dirajam sampai tiada. Nah, khawatir, takut, malu, pasti akan dicemooh orang-orang di sekitarnya. Saya akan menjadi orang yang sangat malu. Juga rasa takut yang teramat sangat harus kehilangan seorang Yusuf dan lain sebagainya. Tetapi anak-anak coba perhatikan Maria dengan tenangnya, dengan kuatnya, dengan tegasnya, dengan tidak berpikir panjang lagi. Kalau itu kehendakmu, biarlah terjadi. Maria bersedia. Maria mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan. Nah, ini teladan yang perlu anak-anak dengarkan, perlu anak-anak resapi, perlu anak-anak pikirkan. Jadi seorang Maria yang luar biasa. Nah, cerita pada kesempatan ini akan saya ambil tema tetap beriman walaupun sukar. Beriman walaupun sukar. Dari sini
Maria tetap percaya, Maria tetap teguh memegang perintah Tuhan walaupun sukar, walaupun sulit. Karena yang dia alami adalah sesuatu kemustahilan, mustahil untuk dialami oleh manusia, untuk diterima oleh dunia. Ini bukti bahwa beriman itu tidak selamanya indah, tidak selamanya mudah, tetapi sangat sukar. Ya, kemustahilan itu digambarkan dari pertanyaan Maria yang tercengang oleh berita yang dibawa oleh malaikat. Dia bertanya, mana mungkin saya mengalami hal itu? Maria bertanya sama Gabriel, bagaimana mungkin saya dapat mengandung dengan keadaan yang seperti ini? Namun Gabriel menjawab bahwa ia akan mengandung karena pekerjaan Roh Kudus. Sebuah jawaban yang tidak masuk akal menurut manusia. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, saat itu mukjizat pun terjadi kepada saudara sepupunya Maria. Ia pun akan mengandung dalam masa tuanya, yaitu Elizabeth, yang sudah disebut mandul. Ia akan mengandung seorang anak laki-laki di hari tuanya. Ya, nanti anak-anak bisa mempelajarinya, kisahnya ke depan, dari mukjizat yang akan dialami oleh Elizabeth. Nah, apakah sebenarnya teladan yang bisa kita terima, bisa kita peroleh dari seorang Maria? Ya, teladan dari Maria, kesediaannya untuk tetap percaya pekerjaan yang dilakukan Tuhan untuknya. Nah, ini tetap sedia walaupun sangat sukar, sangat sulit, karena itu sesuatu yang mustahil. Dia harus menghadapi resiko yang sangat berat, tetapi imannya teguh kepada Tuhan. Alkitab mengatakannya, imannya yang teguh kepada Tuhan membuatnya siap menerima resiko. Akan terbayang resiko cermoohan orang, gunjingan orang, terbayang resiko akan terjadi kehancurannya hubungannya dengan Yusuf dan lain sebagainya. Namun keteguhan iman Maria mengalahkan segala kekhawatiran dan ketakutannya. Kebenaran firman Tuhan kepada kita, kepada Maria, bukanlah sesuatu yang begitu saja mudah kita terima. Bukan perkara yang mudah untuk kita menerima segala kehendak Tuhan. Ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang harus kita terima. Namun percayalah anak-anak bahwa dengan iman yang teguh, memandang saja kepada Tuhan akan memampukan kita menghadapi semua resiko tersebut. Karena saat itu Maria percaya kalau Tuhan berkehendak pasti akan terjadi, dan
dia menerima segalanya dengan bahagia. Karena Tuhan juga tidak akan pernah meninggalkan kita, umatnya. Ia berjanji menyertai umatnya, menyertai kita sampai pada kesudahannya. Ini satu hal yang membuat Maria kuat. Dia tidak mungkin akan ditinggalkan Tuhan. Karena janji Tuhan pasti digenapi. Tuhan akan menyertai umatnya sampai kepada kesudahannya. Bagaimana dengan anak-anak? Ya, adakah satu ketakutan, adakah satu kekhawatiran, adakah satu keraguan ketika menghadapi sesuatu yang sulit? Khawatir kalau kita tidak mampu, khawatir kalau terjadi sesuatu, kita lupa akan pemeliharaan Tuhan, lupa akan penyertaan Tuhan. Anak-anak harus meneladani Maria, melupakan segala risiko, dalam arti resiko tidak akan kita tanggung sendiri, tetapi ada Tuhan di kehidupan kita. Ya, semoga dengan keteladanan Maria pada kesempatan ini, anak-anak semakin diteguhkan iman. Semoga adik-adik menjadi pelaku firman yang baik. Demikian kebagian pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di like, komen, dan share. Sampai jumpa.